Masih bersama si Didin Sidan yang beberapa bulan lalu sebelum puasa ya dia viral banget, rame banget. Terus orang nyari-nyari deh itu videonya. Oh dia pernah gini juga. Emang anaknya ngeselin ya. Ya star syndrome memang nih mukanya gitu lagi. Wah ada langsung komentar muka nggak ada hubungannya gitu ya kan. Kalau muka aku pasrah Kak. Ini ada yang pertanyaan. Bang Sidan lebih banyak mana pendapatan di YouTube kamu atau Triswaka? Kayaknya lebih banyak abang deh. Banyak abang ya, abang lebih terkenal di mana-mana gitu. Tapi apa sih yang orang nggak tahu tentang kamu Sidan? Kamu tuh orangnya gimana? Kamu tuh orangnya selengean nggak sih yang suka pecicilan bercanda itu ya apa enggak? Emang nggak bisa diem. Emang nggak bisa diam. Benar atau nggak kamu orangnya tuh apa sih suka apa ya? Gitu deh suka sok kenal sok deket. Aku malah lebih mengakrabkan diri ke orang. Kamu akarkan diri orangnya gitu ya, gampang akrab gitu. Terus habis itu benar nggak sih kamu tuh orangnya star syndrome gara-gara followernya banyak ya kan? Kalau nyanyi banyak yang nonton gitu. Sempat mengalami itu nggak sih star syndrome? Jujur star syndrome tuh kayak merasa kayak gue kalau gini mah nggak salah lah, gue udah terkenal gitu. Aku malah bingung star syndrome tuh gimana rasanya. Ya star syndrome ngerasa udah terkenal banget gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Aku mah pengamen mah. Gitu. Bener. Iya, dan ngomong. Bener, ya star syndrome tuh salah satunya juga apa ya, ngerasa apa sih kalau star syndrome tuh ngerasa aduh gue superstar bisa melakukan apa saja tanpa resiko gitu. Itu enggak ya, enggak merasa begitu. Tapi ketenaran kamu waktu bersama Triswaka itu kan kalau kamu manggung kan banyak yang nonton. Itu apa sih yang kamu rasain? Dari dalam waktu kan cukup singkat gitu, dari yang kamu bercita-cita jadi penyanyi di Palu, kemudian ketika kamu nyanyi banyak yang nonton, viewers YouTube-nya juga banyak, berapa puluhan juta gitu. Yang pastinya nggak nyangka, karena untuk aku yang kayak ibaratnya penonton sebanyak itu impian yang terlalu sulit buat aku. Tapi ternyata Allah Allah tuh ngasih jalan kayak gitu, jadi kayak nggak nyangka aja, lebih ke nggak nyangka bisa sempat ngerasain. ngerasa gini, gampang kok ternyata, berarti gue keren banget gitu, ada rasa kayak gitu. Bukan gampang, lebih ke gini ya rasanya. Gini ya rasanya. Ternyata rasanya tuh wah banget gitu. Hah, apa? Kayak ada wah banget, kayak ada kesenangan. Ada kesenangan. Terus ketika banyak yang menghujat kamu, apa yang kamu rasakan? Ya pastinya shock ya, kaget karena ya, ternyata tidak semuanya dan tidak selamanya orang tuh suka sama kita. Jadi kayak ya udah orang mau hujat aku mah nggak apa-apa. Tapi kamu tahu nggak salah kamu di mana? Mungkin dari muka songong aku kali ya. Nggak tahu. Soalnya Kamu sombong nggak sih? nggak tahu. Nggak tahu. Aku gue bilang kalau orang mungkin pertama kali ketemu aku mungkin kata mereka aku orangnya sombong, Terus? songong. Ya intinya satu aja, kenalan dulu, akrab dulu sama aku. Dulu. Kayak kamu duduk, ngopi, ngerokok bareng sama aku. Baru kamu tahu sifat asli aku. Oh gitu. Dan alhamdulillah sih beberapa orang yang katanya persepsinya aku orangnya songong, sombong tuh udah beda. Oke. Malah Jadi- kata mereka kaget. Jadi kamu ngerasa bahwa apa yang kamu lakukan kemarin itu karena orang tak kenal kamu aja, gitu kan? Ya. Itu yang kamu pelajari dari yang kemarin. Ya. Karena ada banyak juga yang orang kritik yang lainnya juga ada tuh cara kamu menyanyi yang mungkin bercandanya kebablasan gitu. Itu kamu pelajari juga nggak? Ya, aku belajar banget soal bercanda kemarin tuh kayak berarti aku nextnya nggak usah kayak over banget kalau soal bercanda tapi harus ada porsinya. Ada banyak pelajaran yang kamu Banget, alami Kak. di tahun 2022 ini. Ke depan kamu mau ngapain? Ya ke depan mungkin lebih ke ini ya, mau coba rilis lagu lah. Rilis lagi. Lagi nyoba-nyoba buat lagu. Ada Oke, beberapa lagu kan. sendiri. Coba kita denger lagunya. Ya gimana sih? Coba ini mungkin ada masukan dari netizen yang mau kita bacain buat Sidan. Yang pertama, kuat berapa lama di dunia entertain? Populer di atas ciptaan orang lain. Oke, yang berikutnya, biarkan orang menghinamu, merendahkanmu, berkomentar buruk tentangmu, penilaian mereka bukan masalahmu, teruslah bersinar bintangku. Ini jadi support juga dari fans. Ada lagi, the best, suaramu bang, manusia tempatnya salah, tapi setelah itu bisa dilalui dan tidak mengulangi, itulah manusia sejati. Gitu ya. Setuju semua dengannya? Sepakat ya. Oke. Sidan, kita akan lihat sepak terjang kamu selanjutnya ke depan. Kapan kamu ketemu sama Bambang Tampan? Kalau bisa ketemu di sini nanti kita fasilitasi ya. Siap. Bambang mah sok sibuk sih, kamu juga jangan sok sibuk ya. Ini nggak ketemu kalau dua-duanya sok sibuk. Oke. Sidan, terima kasih. Iya. Oke. Yang berikut kita mau berbincang dengan Ustadz Riza Muhammad yang kemarin baru mengabarkan kabar gembira ya, istrinya sedang mengandung Masya Allah. janinnya kembar begitu ya. Tapi posisi yang terakhir katanya lagi pendarahan. Ada apa? Kita lihat dulu seperti apa kabar terbarunya, profilnya. Ya,
bersama Ustadz Risa kita lihat postingan yang terbarunya ya. Kemarin kan sempat mengabarkan kabar gembira begitu ya melalui proses bayi tabung ya. Alhamdulillah janinnya kembar begitu ya. Ini dikabarkan. Ini pada saat mengabarkan ini usia kandungan berapa bulan? Itu 1 bulan. 1 bulan. Tapi tadi harusnya Mbak Indrinya ke sini gitu ya. Tapi ternyata ada pendarahan. Tapi sudah diposting ya. Alhamdulillah. Baru tadi. Saat berjalan ke rumah sakit dibuat panik karena banyak darah keluar, nangis selama perjalanan. Tapi suami, kejadiannya gimana sih sebenarnya? Jadi semalam karena mau tampil di Rumpi, kita nggak mau sembarangan lah. Ya. Saya beliin dia tas, beliin sepatu. Waduh, luar biasa deh. Beli Terus baju, kamu harus tampil shining buat jadi besok. jalan-jalan nih? Jalan-jalan. Oke. Dari pagi sampai malam Kak Ros. Oke, Nah, capek. udah. Padahal kan kita nggak boleh kemana. Pakai kursi roda yuk. Nggak, malu aku pakai kursi roda. Oke. Kamu yakin mau jalan? Puter-puter mall sampai jam 10. Oke. Kok saya pinggang sakit ya? Aduh. Aduh, saya udah dekat akhirnya udah nggak apa-apa. Nah tadi biasa aja kalau sudah dandan rapi, cantik. Pas di mobil menit ke 20 perjalanan, loh kok katanya. Panik deh Kenapa Mas ya? ya. Katanya. Loh kenapa? Dipegangnya darah. Waduh, darah itu mengalir terus. Wah gagal ini. Jangan bilang begitu dulu. Bolehkah saya bertawasul? Saya baca doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Saya baca doa Nabi Zakaria dan saya bertawasul. Saya pernah menyelamatkan 2 anak kecil ya Rabb. Maka selamatkan anakku dengan amalku yang satu ini. Karena itu disunahkan. Nah setelah itu nangis terus. Bawa ke rumah sakit, ketemu dokternya. Dokter juga panik. Waduh Mbak Indri kenapa begini? Begitu diseleksi USG, alhamdulillah janinnya baik-baik saja, embrionya baik-baik saja, detak jantungnya pun dipendengarkan, Mbak Indri, semua baik-baik saja. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya, gitu Iya. ya. Tapi ini sekarang berarti harus bed rest ya. Bed rest, 2 hari bed rest tanpa turun dari ranjang. Jadi kalau Pak Ustadz mau beliin kado buat istrinya, suaminya aja yang beli ya. Istrinya kok ikut jalan-jalan, gitu ya. Nah, tapi ini kan memang kehamilannya direncanakan banget, pengen banget nih bayi Betul. kembar sampai pakai lewat. Sebenarnya sudah sebelum ada Nabila yang nomor 2, kita ikut program bayi kembar yuk. Janganlah. Oh ya dok, pas hamil, anak kedua. Nah yang ketiga ini, alhamdulillah sudah 3 tahun nih Nabila, udahlah bismillah. Rencananya kan ada bayi kembar. Jadi ini yang ingin siapa sebenarnya bayi kembar? Saya. Oke. Biar apa sih? Pak Biar Ustadz? anaknya banyak kan. Oh biar anaknya langsung cepat banyak gitu? Iya, karena saya ada 8 embrio yang kemarin. Oke. Nah 8 embrio ini, itu bisa ditanam semuanya. Oke. Jadi semua diambil 2 sampai nanti targetnya berapa? 12 juga nggak apa-apa. Itu sebanyak-banyaknya rencananya. Iya, Oke. betul. Baik. Tapi ini berarti biaya bengkak loh, Ustadz. Ya bengkak betul ya karena IVF ini kan tidak murah ya. Iya. Karena harus mengeluarkan kocek yang lumayan. Sebelum sekolahnya loh Pak Ustadz. Hah? Belum sekolahnya. Belum sekolahnya. Ke depannya, tapi nggak apa-apa lah. Prinsip saya semakin banyak yang ditanggung, semakin banyak rezeki. Oh gitu. Nah tapi Pak Ustadz nih, Ya. ini ada yang nanya juga. Ini Pak Ustadz kan mengumumkan kabar bahagia itu di usia Baik. 1 bulan pernikahan. Karena ada yang bilang, nggak boleh terlalu cepat-cepat mengumbar kabar. Takutnya apa kena penyakit apa tuh? Ain, ya, Ain ya. gitu. Pak Ustadz nggak takut begitu? Saya lebih selalu berhusnudzon, berbaik sangka. Sebab laisa syai'un akramah 'ala Allah minadh du'a. Semakin banyak orang yang mendoakan, maka semakin support untuk kebaikan. Oke. Nah, inti saya, niat saya adalah saya publish agar masyarakat Indonesia mendoakan kami. Oh gitu. Tidak pamer, tidak apapun, tapi mengharap doanya atas sebuah ikhtiar dan perjalanan kami. Itu aja Kak Ros. Tapi alhamdulillah sih, keajaiban ini kayak tadi ini luar biasa. Support doa ketika kita sudah berada di klimaks, waduh nggak jadi nih. Tapi Allah luar biasa. Oke. Jadi itu ya tergantung niatnya. Iya, saya niatnya doa aja sih. Oke. Untuk mengharap doa dari orang. yang lebih Betul. Oke, coba kita lihat foto sekarang yang mau kita tunjukin ke Pak Ustadz ya. Ini kan foto pernikahan nih. Benar nggak sih? Pak Ustadz itu dulu nikahnya di umur 35 ya? Iya, betul. Karena sempat takut nikah. Takut gitu ya, betul kah? Takut Biar- kenapa sih takutnya? Trauma kehidupan. Jadi saya berasal dari keluarga broken home. Saya ditinggal bapak itu kelas 5 SD Kak Ros. Hidup dengan ibu melalui berbagai macam penderitaan hidup yang luar biasa. Nah, salah satu trauma terbesar adalah saya khawatir kejadian ketika menikah akan berdampak seperti orang tua saya. Dan ini bukan kecap, karena kakak saya juga begitu, cerai. Adik saya pun begitu. Nah, apakah saya juga akan harus seperti itu? Enggak kan? Nah, trauma itu yang membuat saya akhirnya tanpa terasa di usia 34 mulai berpikir. 35, wah nggak boleh telat nih dari 35.
izin sama ibu pun nggak boleh. Nah, ada trauma sebaliknya dari ibu. Kalau kamu menikah sekarang, aku gimana? Kamu nanti peduli sama istri kamu membuang aku. Nah, sama-sama trauma Kak Ros. Tapi mau tidak mau, 35 adalah mentok nih. Saya harus nikah. Cepat nikah. Ya Alhamdulillah, ketemu jodoh akhirnya. Jadi gitu. Jadi karena tahu trauma itu berarti memang Ustadz akan juga menjaga sebaik-baiknya ini pernikahan. Betul Kak Ros. Oke. Saya melihat itu. Tapi kan Pak Ustadz kalau dalam ceramah selalu menyarankan orang-orang untuk menikah cepat-cepat. Betul. Ya. Taruh, gak usah pakai pacaran ya, taruh perkenalan Ya, yang betul, baik betul. gitu ya. Di usia muda. Sebentar Pak Ustadz sendiri nikahnya umur 35, kan gak muda gitu. Ya, memang kita dianjurkan untuk segera menikah. Wa ankihul ayyamu minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkan orang-orang yang masih sendiri. Kenapa ya masaros syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, dengan menikah fa innahu aghaddu lil basari wal farji, memelihara matamu dan kemaluanmu. Semakin kemaluan ini ditahan, biasanya berlari kepada zina. Nah, untuk menghindari zina itulah menikah. Nah, dampak dari orang yang tidak menikah tentu ada konsekuensi. Puasa sebanyak-banyaknya, ya kan? Tahan hasrat sekuat-kuatnya. Kalau Lebih kuat. berat. Iya, kalau kuat. Kalau nggak kuat menikah aja. Oke, baik. Sekarang kita mau bawa Pak Ustadz ke box, mystery box. Silakan Pak Ustadz ke sana Baik. dulu. Oke. Oke, Pak Ustadz sini, Pak Ustadz sebelah sini ya. Oke. Masukkan tangannya ke dalam box. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Konyol-konyol.